Pemirsa, bursa calon pemimpin PSSI memanas. Nama-nama besar mulai dari wajah lama PSSI, legenda timnas, politisi hingga menteri mendaftar jadi calon ketua dan wakil ketua umum PSSI. Meski rentan akan caci maki jika gagal berprestasi, magnet kuat tetap tertanam di kursi ketua PSSI. Lalu apa PR besar yang menanti? Berikut apa kata fakta. Permasalahan sepak bola Indonesia seakan tak berujung, mulai dari pengusutan tragedi yang tak kunjung tuntas, lalu tata kelola liga yang penuh kontroversi hingga timnas yang minim prestasi. Momentum pergantian pengurus PSSI harus bisa membawa perubahan. Lalu apa kata fakta? Kongres biasa PSSI pada hari Minggu kemarin menjadi langkah awal. Kongres tersebut membahas rencana program serta anggaran di tahun 2023. Melalui kongres tersebut juga dibentuk komite pemilihan yang beranggotakan 7 orang dan juga komite banding pemilihan dengan 4 anggota. KB dan juga KBP yang telah terbentuk akan mengurus pemilihan ketua umum hingga anggota eksekutif PSSI melalui kongres luar biasa pada 16 Februari mendatang. Meski rentan akan caci maki jika gagal berprestasi, magnet kuat tetap tertanam di kursi ketua PSSI. Bagaimana tidak, posisi tersebut mampu mendongkrak popularitas karena sepak bola adalah olahraga terpopuler di negeri ini. Posisi ini juga strategis dalam unsur politis maupun bisnis karena sepak bola memiliki penggemar yang sangat besar. Bursa calon pemimpin organisasi induk yang bertanggung jawab mengurus sepak bola Indonesia ini pun kian memanas. Siapa saja mereka? 5 orang akan bersaing menjadi calon ketua umum PSSI. Pertama, Lanyala Mataliti yang pernah menjabat sebagai ketua PSSI di tahun 2015. Lalu muncul pesaing kuat yakni Erick Thohir yang memiliki sederet pengalaman di bidang olahraga termasuk menjadi pemilik klub sepak bola Inter Milan. 3 nama lainnya yakni Doni Setiabudi yang pernah menjadi CEO Bandung Premier League, lalu Fahri Jamie Francis yang pernah menjadi Ketua Departemen Sport Intelligence PSSI, dan Arief Putra Wicaksono yang berpengalaman sebagai promotor acara olahraga. Nama-nama yang mengisi bursa calon wakil ketua umum PSSI juga tak kalah mengejutkan. Salah satunya Menpora RI Zainuddin Amali yang ternyata ikut mencalonkan diri. Mantan pemain timnas juga ikut mendaftar seperti Bambang Pamungkas dan Ponario Astaman. Sementara nama-nama lain telah familiar dengan lingkup PSSI seperti Ratu Tisha yang pernah menjadi Sekjen PSSI, lalu Ahmad Riyad hingga Yunus Nusi. Calon anggota Exco PSSI juga menjadi incaran, 83 pendaftar termasuk dari politisi partai hingga anggota DPR RI. Nantinya 107 nama tersebut akan memperebutkan 15 posisi, 1 orang ketua umum, 2 orang wakil ketua umum, dan 12 anggota Exco PSSI. Pemilihan akan berlangsung pada Kongres Luar Biasa PSSI 16 Februari mendatang. Kita harus pastikan ya, ke depan jangan ada tangan-tangan kotor di sepak bola Indonesia. Saya masih punya hutang untuk menyelesaikan tugas-tugas saya yang dibawa oleh para voter yang meminta saya sebagai ketua umum 94 suara ini. Maju sebagai calon ketua umum PSSI tentunya harus siap dengan segudang pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Pertama, ketua PSSI yang baru harus mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan. Semua kesalahan yang menyebabkan tragedi Kanjuruhan harus diusut hingga ke akarnya. Lalu tugas berat selanjutnya adalah mengelola liga mulai dari kasta yang terendah hingga yang tertinggi. Apalagi sekarang nasib dari klub-klub banyak yang terombang-ambing akibat penghentian Liga 2 dan juga Liga 3 serta Liga 1 tanpa degradasi. Dari kompetisi yang baik, maka tugas berat ketua PSSI selanjutnya adalah harus bisa mengantarkan timnas Indonesia menuju prestasi. Apa aja sih yang sebenarnya menjadi PR yang harus diprioritaskan oleh nantinya calon ketua umum PSSI ini? Dari supporter sendiri melihatnya seperti apa? Yang pertama harus diselesaikan kasus Kanjuruhannya itu dulu. Karena ini menjadi konsumsi publik yang memang semua melihat dari situ. Yang kedua,
ini terkait soal regulasi kompetisinya harus jelas. Karena jangan sampai liga tidak semuanya merata. Kompetisi itu adalah gimana caranya kita melihat soal hasil timnasnya. Nah, kegagalan timnas kita kemarin AFF adalah itu hasil dari kompetisi. Nah, kalau kompetisinya saja tidak berjalan dengan baik, dan hasilnya akan seperti itu. Timnas Indonesia masih haus akan prestasi, terlebih lagi setelah gagal di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia kini masih memiliki 4 agenda besar di level internasional. Yang pertama adalah Piala Asia U20 2023 yang akan mulai bergulir mulai dari 1 Maret di Uzbekistan. Setelah itu giliran timnas senior yang akan beraksi dalam agenda resmi FIFA Matchday yang akan bergulir pada 20 Maret. Dan setelah itu ada agenda terbesar di sepak bola tanah air, yaitu akan bergulir mulai dari 20 Mei hingga 11 Juni, di mana Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Di sini nama Indonesia dipertaruhkan karena harus mampu mengelola turnamen sebesar Piala Dunia. Dan agenda besar yang terakhir adalah Piala Asia 2023. Memang berat, namun Indonesia diharapkan bisa memberikan kejutan, apalagi setelah absen 16 tahun dari Piala Asia. Lalu tugas berat apakah yang harus dibenahi oleh pemimpin PSSI nantinya? Kualitas kompetisi terlihat bagaimana dengan kualitas sumber dayanya, termasuk wasit, termasuk pengelolanya, termasuk manajerial bisnisnya. Kita tahu ketika Liga Indonesia atau kemudian Liga 2 dihentikan, kan persoalan uang, artinya ada bisnis yang tidak berjalan. Saya pikir itu menjadi masalah. Kemudian ada isu pengaturan skor, ini juga masalah yang harus juga diselesaikan. Sebenarnya program-program apa yang bisa ditawarkan atau perubahan apa yang harus mereka bawa ke tubuh PSSI? Persoalan-persoalan olahraga kita apa? Misalnya, persoalan kompetisi apa? Di breakdown. Problem solvingnya seperti apa? Diambil keputusan. Timnas kita problemnya di mana? Di breakdown satu-satu, kemudian dilakukan perbaikan. Kemudian pembinaan usia dini kita problemnya apa? Dilakukan perbaikan. Nah, dari semua inventaris itu, kemudian ditemukan solusinya, maka dikeluarkanlah apa itu dengan cetak biru sepak bola Indonesia. Kita mau kemana dalam 5 tahun ke depan, kita mau apa? Karut-marut urusan sepak bola di Indonesia harus segera dibenahi, karena faktanya sepak bola nasional akan sulit berprestasi tanpa peran utuh dari induk organisasi sepak bola yakni PSSI. Saya Raisa Nadia dan juru kamera Muhammad Faisal, sampai jumpa di Apa Kata Fakta selanjutnya.